Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia untuk seluruh guru-guru Indonesia. Perkenalkan, saya Nur Hikmah, guru di SMP Negeri 3 Galang, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Deli Serdang, yang tergabung dalam kelompok 4 dengan Bapak pengajar praktik Bapak Suharyanto MPDI dan fasilitator Ibu Yunike Hana Apriani Sinukaban. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rencana kerja pengembangan program sekolah yang sudah saya rancang. Sebagai seorang guru, saya yakin kita semua sepakat bahwa apa-apa yang sudah dituangkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara dalam filosofinya yang mengatakan bahwa setiap anak didik haruslah tumbuh dan berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Untuk itu, lewat pendidikan guru penggerak, diharapkan semua guru mampu menginisiasi merancang sebuah program yang kreatif, inspiratif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari nilai-nilai kebajikan yang harus hadir dan membudaya pada setiap sanubari seorang guru penggerak. Program yang saya rancang ini saya beri nama dengan kompilasi atau komunitas pencinta literasi. Tujuannya adalah yang pertama, untuk menumbuh kembangkan kemampuan berliterasi murid. Yang kedua, memfasilitasi murid dalam berliterasi kreatif, baik fiksi ataupun ilmiah. Nah, jadi lewat program ini murid diharapkan memiliki kemampuan berliterasi yang baik, mampu memahami isi bacaan seperti itu. Sedangkan murid yang memiliki kemampuan literasi yang lebih tinggi, maka dia bisa berkreasi secara lebih sehingga menghasilkan sebuah karya. Kemudian capaian yang diingini adalah murid mampu menemukan ide pokok-pokok pikiran dari setiap paragraf yang ia baca dalam pelajaran apapun. Kemudian, murid juga diharapkan mampu menghasilkan sebuah karya atau dalam bentuk-bentuk karya tulis lainnya, misalnya cerpen, novel, atau yang lainnya. Nah, berikutnya, langkah yang akan dilakukan adalah salah satunya adalah membuat jadwal literasi, lalu melakukan pelatihan pembuatan karya tulis. Hasil yang diingini, yang pertama, murid aktif berliterasi dan memahami isi bacaan. Yang kedua, satu karya tulis sebagai produk yang dihasilkan dari murid lewat program tersebut. Berikutnya, rancangan kegiatan. Kegiatan ini dirancang yang dimulai dari sosialisasi program kepada kepala sekolah sebagai pimpinan dan komite sekolah. Kemudian diakhiri dengan refleksi dari kegiatan. Nah, dalam langkah-langkah kegiatan ini tentu saja CGP atau calon guru penggerak melibatkan semua warga sekolah, termasuk kepala sekolah, komite, dewan guru, dan murid itu sendiri. Jadi murid juga dimintai pendapatnya, disertakan ikut dalam diskusi untuk merancang ataupun menyusun bagaimana teknis pelaksanaan dari program tersebut. Nah, setelah itu, ini juga dimulai nanti di awal pembelajaran yang baru, sekitar ini saya buat di tanggal 24 Juli, di akhir minggu terakhir di bulan Juli. Kemudian, target dari program ini adalah seluruh murid di SMP Negeri 3 Galang kelas 7, 8, dan 9. Kemudian mitra yang mungkin dibangun adalah mencari pembicara saat pelatihan karya tulis, atau di dalam sekolah ini sendiri juga ada seorang guru yang mungkin bisa dijadikan sebagai pembicara karena sudah pernah mengikuti pelatihan kepenulisan dan juga sudah pernah menerbitkan sebuah buku, yaitu adalah saya sendiri. Alhamdulillah. Nah, kemudian kolaborasi yang mungkin dikembangkan keluar sekolah adalah penerbit buku atau media cetak atau digital yang untuk kepentingan publikasi karya.
Karena publikasi karya ini bisa nanti keluar ataupun di mading-mading sekolah yang sudah disediakan. Berikutnya, kapasitas yang dimiliki sekolah, diantaranya perpustakaan untuk nanti kunjungan berliterasi secara rutin per pekan, kemudian lapangan atau tempat-tempat santai di bawah pohon rindang yang bisa digunakan murid untuk berliterasi secara santai gitu ya, atau mading-mading kelas yang nanti akan disediakan untuk siswa mempublikasikan karyanya, tapi tentunya yang sudah diedit seperti itu ya, sudah mengalami pengeditan. Nah, kemudian rencana evaluasi direncanakan 2 kali dalam 1 semester, yaitu pertengahan semester, setelah ujian pertengahan semester, dan di akhir semester. Dari sini nanti kita rencanakan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi. Berikutnya adalah tantangan. Yang menjadi tantangan dalam program ini, diantaranya yang pertama, minat baca murid yang masih sangat rendah. Nah, ini yang perlu kita perbaiki. Makanya nanti ketika program ini dilaksanakan, saya berencana membiarkan atau membebaskan anak didik itu memilih sendiri sesuai dengan pemimpin pembelajaran untuk murid ya, memilih sendiri bacaan apa yang mereka senangi. Ketika mereka suka bacanya buku sains, buku agama, novel, komik atau cerpen atau yang lainnya, terserah. Jadi dari situ mereka mulai cinta dengan baca dan mulai mampu menemukan pokok pikiran, dan nanti akan mempermudah ketika guru mata pelajaran yang lain memberikan tugas atau memberikan pertanyaan yang jawabannya itu mungkin saja ada di dalam buku tersebut. Jadi lebih mudah memuluskan jalan anak didik kita untuk berkembang minat dan bakatnya gitu ya. Nah, berikutnya yang kedua, manajemen waktu yang harus efektif. Ini yang harus didiskusikan dengan baik dengan rekan guru, kepala sekolah dan murid-murid ya, bagaimana waktu itu harus efektif begitu tanpa mengganggu pembelajaran yang lain. Nah, kemudian komitmen dan konsistensi dari seluruh warga sekolah. Ini yang penting. Banyak sekali program baik, tapi nyatanya warga sekolah itu tidak konsisten dalam melaksanakannya. Hanya semangat di awal, tapi agak mundur di akhir-akhirnya. Tapi mudah-mudahan dengan dukungan dari seluruh warga sekolah, terutama kepala sekolah, baik dukungan moral ataupun material, mudah-mudahan program ini dapat terlaksana dengan baik. Terakhir dari saya, seorang guru, menjalani takdir seorang guru adalah sebuah berkah dan anugerah. Jadilah seorang guru yang indah, ramah, dan amanah, agar hidup kian mulia dan bermakna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.